Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Bayu Rohadi, ada Viola Agustin, Ari Latifah, Siti Rizkia, dan Rosnita Sihaluhu. Di sini kita akan membahas materi yang berjudul tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca biasa disebut dengan punktuasi. Tanda baca merupakan lambang, simbol, atau penanda yang berfungsi sebagai rambu-rambu untuk membaca agar mempermudah proses pembacaan. Tanda baca diletakkan pada bagian tertentu dalam tulisan berdasarkan fungsi dan tujuannya. Tanda baca hanya terdapat dalam ragam tulis. Tanda baca berfungsi untuk mengontrol intonasi pembaca dan membedakan makna pada kalimat. Ejaan bahasa Indonesia memiliki 6 tanda baca utama, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda titik dua, dan tanda petik. Jenis-jenis tanda baca beserta contoh penggunaannya. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat atau menjadi penutup sebuah kalimat. Tanda titik mempunyai fungsi sesuai dengan letak tanda titik tersebut berada. Aturan penggunaan tanda titik yaitu: yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat deklaratif atau kalimat berita. Yang kedua, tanda titik digunakan sebagai pemisah penulisan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. 3. Tanda titik digunakan dalam penulisan daftar pustaka antara nama penulis, judul tulisan yang diakhiri oleh tanda tanya atau tanda seru, dan nama penerbit. Dan yang keempat, tanda titik digunakan sebagai tanda bilangan dan juga kelipatannya menunjukkan jumlah. Baik, selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma mempunyai fungsi sesuai dengan letak tanda koma tersebut berada. Aturan penggunaan tanda koma yaitu: yang pertama, tanda koma digunakan untuk memisahkan perurutan dan perincian dalam kalimat. Contohnya, saya mendapatkan undangan dari Dina, Mira, dan Yoga. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan klausa pada kalimat majemuk setara. Contohnya, aku sudah banyak berkorban, tetapi dia mengkhianatiku. Yang ketiga, tanda koma digunakan pada kalimat majemuk apabila anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Contohnya, jika Yuni datang, saya akan pulang. Yang keempat, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dengan bagian kalimat yang lain. Contohnya, pesan nenek, cepat pulang kalau sudah selesai. Yang kelima, tanda koma digunakan sebagai pemisah nama, alamat, tempat, dan tanggal surat. Contohnya, SDR Zamzam, Nurhada, Jalan Ciujung Lawu, 4, Garut. Yang terakhir, tanda koma digunakan sebagai penanda antar unsur pada catatan kaki. Contohnya, Muhammad Wildan, Antologi Puisi Koronan, Jilid 3, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2020. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang kalimat tanda tanya. Tanda tanya mempunyai fungsi sesuai dengan letak tanda tanya tersebut berada. Tanda tanya digunakan sebagai penanda kalimat tanya. Kalimat tanya dicirikan dengan adanya kata apa, kenapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, manakah, benarkah, apakah, yang mana, dan sebagainya. Atau biasa kita sebut dengan 5W1H. Dan tanda tanya dapat juga digunakan untuk menandai kalimat yang masih diragukan kebenarannya. Yang masih diragukan kebenarannya contohnya seperti garam mampu menyembuhkan penyakit asam lambungkah? Nah, kalimat tersebut masih termasuk dalam kalimat tanda tanya, namun dalam konteks yang berbeda, yaitu masih menanyakan sesuatu hal yang masih diragukan kebenarannya.
Saya akan melanjutkan tentang yang keempat, yaitu tanda seru. Tanda seru mempunyai fungsi yang sesuai di mana letak tanda seru tersebut. Yang pertama, tanda seru dapat digunakan untuk menandai kalimat perintah dan kalimat larangan. Yang kedua, tanda seru dapat digunakan untuk mengakhiri kalimat ungkapan atau kalimat seruan. Contohnya, yaitu ada pada untuk menandai kalimat perintah dan kalimat larangan seperti ini. Pulang sekarang juga. Dilarang mandi di sini. Tolong buatkan kopi untuk tamu. Nah, yang kedua, untuk memisahkan klause pada kalimat majemuk setara untuk menandai kalimat yang masih diragukan, bisa menggunakan dengan "Amboy, cantik sekali adikmu. Aku tidak takut. Serang mereka. Go!" Selanjutnya, tanda titik 2. Tanda titik 2 mempunyai fungsi sesuai dengan letak tanda titik 2 tersebut berada. Aturan penggunaan tanda titik 2 yaitu 1. Digunakan pada akhir pernyataan sebagai pengganti kata. Misalnya, 1. Bangsa Indonesia memerlukan generasi pembaru di berbagai bidang, politik, hukum, dan pendidikan. 2. Digunakan untuk membantu menerangkan keterangan yang lebih rinci pada surat atau informasi khusus. Misalnya, kegiatan diskusi sastra Inggris. Yang ketiga, digunakan untuk menandai aktor dan dialog dalam naskah drama atau skenario. Wiwin, Mas, aku lulus. Yang keempat, memisahkan petikan langsung dengan bagian kalimat yang lain digunakan untuk menandai jilid atau nomor halaman, bab ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Misalnya, Pictorial 2, 01, 2020, 14. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kalimat tanda petik. Tanda petik mempunyai fungsi sesuai dengan letak tanda petik tersebut berada. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda petik penutup diletakkan di belakang tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Di sini saya akan memberikan contoh jika kita harus menggunakan tanda petik. Cepat lari keluar rumah, teriak Rahmat. Nah, kita bisa menggunakan tanda petik tersebut di bagian kalimat cepat lari keluar rumah. Nah, maka dari itu tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari suatu pembicaraan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.